Alhamdulillah Sobat Share It, ya, kita masuk ke pertanyaan netizen. Kita akan bacakan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama adalah, Ustadz, beberapa waktu lalu sempat beredar video viral. Ada seorang laki-laki bernama Janes Kilondias. Ini orang mana ya? Yang mengaku-ngaku nabi dan mempunyai mukjizat super telepati. Terus ia mengaku mendapatkan wahyu segera membubarkan agama Islam. Dianggap meresahkan, nabi palsu ini langsung diamankan polisi dan langsung diperiksa kondisi kejiwaannya. Fenomena munculnya nabi-nabi palsu lantaran banyak yang terjerat dalam hijrah yang menyesatkan. Bagaimana Ustadz cara menjaga agar hijrah kita tidak menyimpang dari ajaran agama? Ya itu mah bukan hijrah ya namanya. Jadi hijrah itu kan sesuatu yang buruk, yang baik, yang lebih baik lagi. Tapi kalau ini mah perubahan dia, ya nggak tahu dia tadinya agama apa dan lain-lain, nggak jelas juga ya. Artinya tiba-tiba mendapatkan wahyu, wah saya harus membubarkan agama Islam. Jangankan membubarkan agama Islam, kalau tiba-tiba dia ada wahyu, wah saya bubarin aja nih MNC, itu kan urusannya panjang gitu ya. Jadi sebetulnya harus berdasar dulu ini apa gitu ya, dari mana dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita bahas nabi-nabi palsu itu memang sudah ada sejak zaman dulu, bahkan dari zaman para sahabat itu udah ada nabi palsu ya. Kalau kita lihat itu dulu aja di masa akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW ada nabi ya, Al-Aswad Al-Ansi. Al-Ansi itu seorang orang Yaman yang mengaku nabi gitu ya, mendapatkan wahyu gitu. Al-Aswad itu hampir seluruh wilayah Yaman tuh itu pernah tuh, sampai akhirnya Rasul itu menyampaikan bahwa ini sesuatu yang nggak benar gitu, kalau misalnya diyakinin wah bisa bahaya gitu. Kemudian ada yang itu yang Zulaihah ya, Ibnu Khuwailid itu. Nah ini juga sama nabi palsu. Khuwailid al-Asadi ini yang sudah berkali-kali dikejar-kejar ini ya, sampai akhirnya dia berhijrah. Nah ini baru hijrah, dia jadi tobat gitu, jadi muslim yang baik gitu. Ada di kitab Fathul Bari kalau nggak salah ini, kalau nabi ini gitu ya. Kemudian ya Al-Kazzab ya, yang Kazzab itulah yang kemudian seseorang yang selalu hoax itu, menyebarkan hoax, orang yang dusta terus gitu ya, memfitnah gitu ya, mendapatkan wahyu gitu. Terus ini sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu memerintahkan yang namanya Khalid bin Walid itu untuk menumpas nabi dan pengikutnya. Dan yang lucunya tapi selalu nabi-nabi ini ada pengikutnya ya. Aneh juga ya. Berarti orang yang orang yang sesat itu ada juga yang mengikutnya gitu ya. Aneh juga ya sebetulnya. Ya mungkin itu godaan setan yang membuat orang-orang tuh ya ingin nyeleneh dan lain-lain. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, beredar video viral di Tasikmalaya. Ada sebuah gua yang dikenal gua Safarwadi yang dipercaya memiliki jalan tembus menuju Mekah. Ini ada nih. Saya pernah dengar nih. Dan ada mata air berkhasiat. Hampir setiap hari, khususnya di perayaan hari besar Islam, gua ini dikunjungi peziarah yang melantunkan kalimat talbiyah. Bagaimana menanggapi orang-orang yang ngakunya mendapatkan hidayah dan hijrah dari tapi nyatanya melakukan perbuatan syirik? Apakah bisa disebut hijrah palsu? Pertanyaan dengan fenomenanya begini ya. Jadi artinya fenomenanya adalah ada orang yang masuk gua itu tuh merasa dia tiba-tiba langsung berada di Mekah dan berada di tawaf ya di Masjidil Haram itu. Yang harus dipahami adalah haji itu sebuah rangkaian, dan haji itu ya al-hajjul arafah. Jadi haji itu harus pada saat
Arafah 9 Dzulhijjah gitu. Dan kemudian sebuah rangkaian ibadah yang harus dilakukan. Bukan cuman kemudian set tiba-tiba masuk di depan Ka'bah itu enggak begitu ya. Nah, ini yang harus dipahami dulu itu. Itu satu. Jadi enggak bisa orang masuk gua keluar-keluar haji gitu ya. Ya kalau dipanggil sih bisa, ji gitu ya. Ya bisa aja bukan haji sang haji gitu kan bisa. Tapi artinya bukan seperti itu. Nah, orang-orang yang mempercayai itulah yang jadi masalah gitu ya. Ini hijrah palsu ya, bukan hijrah ini ya. Jadi artinya memang nggak boleh percaya yang seperti itu gitu ya. Jadi nggak seperti orang yang kemudian bukan hijrah, ini intinya bukan hijrah ya, intinya bukan hijrah itu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, oke boleh nih dibaca sama Fafa baca nih Fa, sekalian jawab aja lah. Bukan ranah sana, saya kayaknya Ustaz. Ya Pak ya, kamu baca sekalian jawab tuh yang nomor itu tuh 3 ya. Oke, Ustadz, saya memiliki teman yang sangat ingin berhenti dari pekerjaannya karena ingin mencari peluang kerja yang sesuai syariat agama. Di satu sisi, ia punya semangat hijrah, tapi di sisi lain, ia takut menghadapi berbagai ketidakpastian ekonominya. Misalnya penghasilan yang menurun, income yang tidak stabil, serta takut hidup melarat dan miskin. Ustadz, bagaimana cara mempersiapkan mental agar bisa ikut menghadapi hijrah tanpa merasa cemas hidup kekurangan? Yang paling pertama ya, yang paling pertama nih, begini, yang paling pertama adalah pekerjaan yang sekarang itu dilihat secara syar'inya apakah baik atau tidak, benar atau tidak, salah apa enggak, kan gitu. Syar'i apa enggak kan itu dulu. Itu dulu satu. Permasalahan kemudian nanti dia mendapatkan lebih atau kurang dari pekerjaan sebelumnya, itu bab yang lain. Bab yang pertama, kerjalah di pekerjaan yang halalan thayyiban, itu dulu yang syar'i. Jadi jangan dulu melihat bahwa ini adalah sesuatu yang nanti dia pindah menjadi penghasilan lebih kecil. Enggak. Yang dilihatnya, saya mau ngerjain yang benar dulu. Nah, setelah dia mengerjain yang benar, baru nanti kemudian dia ini melihat bahwa ketika dia mendapatkan kurang dari kesehariannya, dia bisa pertama nurunin dulu tuh. Kos kesehariannya diturunin dulu. Atau dia mencari tambahan yang lain, jadi lembur dan lain-lain. Kan bisa begitu. Nah, kalau kamu mau tadi hijrah, ya, kamu harus bersungguh-sungguh kata Allah. Bersungguh-sungguh jihad tuh, mana jihad kamu? Kesungguhan kamu mana? Gitu. Dari apa? Dari pertama kehilangan amwal, harta yang tadinya kamu di sini punya lebih, sekarang ke sini jadi kurang. Itu sungguh-sungguh kan? Yang penting baik nih, yang benar gitu kan. Nah, itu dulu. Itu kalau sungguh-sungguh kata Allah, ketika kamu lepas dari ujian itu ya tentu sama Allah kemudian ya min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rezeki dari yang kamu nggak duga-duga. Tapi ya benar dulu gitu. Harus jalan baik ya. Iya, kayak misalnya gini, orang tua gitu. Orang tua tuh sebetulnya punya budget lebih untuk kamu. Tapi kata orang tua nih, saya kasih 50.000 dulu. Kalau kamu dengan 50.000 itu amanah, saya akan tambahin sebetulnya. Tapi dia pengen lihat dulu. Iya. Ternyata kamu nggak amanah, yang nggak akan ditambahin. Pas bagian kamu amanah, orang tua senang dia tambahin. Kan gitu. Nah, itulah sebetulnya sebuah konsepsinya ketika kita juga salah satunya menjalankan keseharian kita. Jadi kita harus masuk dulu ke yang Allah ridho. Saya sering nih mengulang-ulang ya bahwa sesungguhnya kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa yaqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya sebetulnya wa ma umiru illa liya'budullaha. Kamu itu sebetulnya enggak diperintahin apa-apa sama Allah gitu loh. Kamu nggak diperintahin syuting kayak beginian, kamu nggak diperintahin jadi barista, kamu nggak diperintahin ngangkat-ngangkat kertas closing gitu. Kamu nggak pernah diperintahin begitu-begitu. Kecuali apa yang kamu lakukan itu adalah ada kaitannya dengan nilai ibadah. Nah, ketika dia bilang closing gitu, ada kaitannya dengan nilai ibadah, itu baru gitu.
Tapi kalau nggak ada kaitan dengan nilai ibadah, seperti misalnya program ini ternyata bukan program yang nggak ada kaitan sama nilai ibadah. Ngapain saya di sini? Ngapain kamu di sini? Buang-buang waktu doang. Paham nggak? Iya. Tapi ketika ini ada kaitannya dengan nilai ibadah, justru ini yang harus kita perjuangkan. Ya nggak? Ini kan coba syuting di sini, misalnya kerja di sini dengan kerja di yang lain, misalnya lebih glamor gitu. Di sini lebih kecil dapatnya, tapi lebih berkah. Insya Allah, ya kan? Sebetulnya antum tuh harus paham itu konsepnya. Jangan kemudian di sini mah lebih kecil duitnya gitu. Iya bener, duitnya lebih kecil tapi lebih berkah. Di sana mungkin lebih besar tapi kagak berkah. Kalau nggak berkah urusannya bagaimana? Iya benar. Bisa jadi duit bisa jadi dapat nih. Saya dapat duit puluhan juta, pulang sakit. Cepet habisnya. Bukan cepet habisnya, sakit keluarnya ratusan juta, nombok dia. Iya nggak? Nah, hal yang begitu-begitu ya, insya Allah. Makanya kita harus paham, harus sadar, luruskan niat, dan buatlah segala sesuatu itu menjadi nilai ibadah. Insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di share ini. Alhamdulillah sobat share it ya, jadi kita tadi sudah membahas pertanyaan-pertanyaan netizen. Nah, sekarang kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan dari kru. Seperti apa pertanyaan kru? Coba ya kita panggil. Siapa yang masuk? Assalamualaikum Ustaz. Kamu pemain band ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Enggak, Pemain, Ustaz. bukan. Kenapa banyak tiba-tiba tepuk tangan banyak? Enggak, Jadi Ustaz. kayak kan kalau anak band ada fansnya gitu loh. Main alat musik aja nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya nggak apa-apa lah, nggak usah bisa juga. Oke, sekarang kita mau bacain pertanyaan kru ya. Oke, langsung Anto aja ya? Pak Ustaz. Ya, nama saya Anto, Pak Ustaz. Anto di sini sebagai apa sih, Anto? Aku sebagai PA, Pak Ustaz, PA, production assistant. Production assistant ya. Iya. Ini kalau produksi begini memang kadang-kadang persiapannya harus bener ya. Iya. Pak Ustaz, Ya. ini ada pertanyaan dari kru. Apa? Yang pertama, Ustadz, saya punya teman, dulunya suka mabuk-mabukan dan hidup di lingkungan yang toksik. Perlahan ia mulai meninggalkan lingkungan toksiknya. Tapi sayang banget Ustadz, mabuk-mabukannya masih belum bisa ditinggalkan. Belakangan saya sering lihat dia rutin sedekah subuh. Kira-kira amalan sedekah subuh itu bisa nggak mendatangkan hidayah supaya dia bisa totalitas hijrah? Ini nih ya, kehidupan toksik. Dia sudah meninggalkan lingkungan toksik, tapi dia masih mabuk-mabukan, ya belum atuh kayak gitu mah. Artinya gini, lingkungan toksik itu memang kita harus menjauhkan dari sesuatu yang nggak benar ya. Bukan hanya teman-teman, tetapi juga tempatnya. Ini belum lepas dari mabuk. Kalau belum lepas dari mabuk, dia mabuknya mabuk apa? Kalau dia homer, dia pasti akan beli ke satu tempat yang jual homer kan gitu. Jadi seharusnya dia itu tidak lagi mendatangi, bukan hanya bergaul, tetapi tempat-tempat yang kemudian ada keharuman gitu. Jadi jangan kamu deket-deket sama toko homer. Kenapa? Karena kalau kamu deket-deket akhirnya pengen beli. Mendingan kamu deket-deket toko jamu misalnya kan gitu ya. Jadi biasa mabok homer sekarang mabok jamu kunyit gitu ya, kan lebih enak gitu ya, lebih sehat misalnya. Nah yang begitu-begitu, dan ini sebetulnya perlu yang namanya temen. Makanya gini, antum nih ya, Mas Anto atau semua nih, kalau seandainya lihat ada orang yang lagi berusaha hijrah, temenin, ajak, karena dia nih gundah banget. Kan orang-orang yang baru-baru mau hijrah tuh gundah. Antara ketarik sama lingkungan yang dulu, sama keinginan untuk berbuat lebih baik gitu. Makanya temenin sama kita-kita agar supaya jangan mereka itu kemudian jadi lemah gitu. Itu satu. Dan yang kedua adalah, apakah bisa sedekah subuhnya membawa dia menjadi hijrah total? Bisa. Ajak dia untuk melakukan kebaikan aja terus. Iya, sedekahlah.
ajak sholat, ajak ini, ajak, selalu kita ajak melakukan kebaikan. Dengan satu kebaikan akan membawa kebaikan yang lain sampai akhirnya apa? Akhirnya kayak kata Rasulullah gini, kalau yang namanya hati itu, kalau dimasukin sesuatu yang baik, yang buruknya keluar. Kalau dimasukin sesuatu yang buruk, yang baiknya keluar. Jadi dia nggak bisa bersatu gitu. Makanya ayo masukin terus supaya akhirnya lama-lama, insya Allah, kalau saya sih optimis karena dia sudah meninggalkan lingkungan, kan lingkungan yang paling berat. Nah, jadi permasalahan bagaimana supaya seseorang itu niatnya untuk hijrah itu bisa kemudian terimplementasi gitu ya, agar supaya terlaksana dengan baik, kita harus temenin dia, kalau bisa ajak teman-teman yang lain supaya dia semangat. Nah, karena yang namanya hijrah itu nggak bisa sehari 2 hari. Ya minimal tuh kita tuh nemenin dia 40 hari itu supaya istiqomah gitu loh. Iya, harus temenin terus. Gitu supaya dia semangat, ada teman. Ya, jadi ketika sulit dia bisa curhat gitu. Kurang lebih seperti itu tuh. Oke, Pak Ya? Ustadz. Oke, lanjut. Lanjut, Pak Ustadz. Ya. Pertanyaan kedua. Bismillah. Apa tuh pertanyaannya? Ustadz, saya punya teman yang lagi semangat-semangatnya hijrah. Ya. Setiap hari dia selalu update status di media sosial untuk sharing proses hijrahnya, termasuk pamer kebaikan dan amalan yang sudah dia lakukan. Ya. Boleh nggak Ustadz mengumbar kebaikan di sosmed? Ya, itu mah dikembalikan kepada masing-masing ya. Jadi artinya sebetulnya bahasanya jangan pamer, tapi kita ini husnuzon aja. Dia ingin mengajak orang-orang yang lain atau menginspirasi orang-orang yang lain untuk melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Jadi kita husnuzon aja, karena gini, kalau kita semua masing-masing juga tidak mau memposting atau mengupload kebaikan, itu yang namanya sosmed penuh dengan keburukan atau, ya kan? Kalian buka sosmed itu semua yang jelek-jelek aja yang ada. Karena orang-orang yang baik nggak mau posting, takut riya. Bener nggak? Yeah. Jadi semua yang ada di sosmed itu yang buruk. Nah jangan. Makanya ayo latihan aja. Masalah riya itu latihan. Jadi ketika orang, aduh saya ini ngeposting tapi saya ini sebetulnya di dalam hati ini pengen kepuji juga, istighfar. Kan tinggal gitu. Istighfar, ya Allah jauhkan dari rasa kesombongan. Kan gitu. Nah, jadi tapi terus posting kebaikan. Iya, salah satunya ini share it nih gitu. Share it ini diposting tuh, karena kan ini nilai-nilai kebaikan. Kamu nih misalnya Mas Anto, ini lagi ngobrol sama Ustadz Erik tentang ini. Ambil potongan yang bagusnya, sebar gitu. Terus ada orang yang bilang, sok suci kamu Mas Anto. Istighfar, kan gitu. Iya kan? Gampang itu. Iya, jadi nggak usah kemudian jadi ribet, jadi apa-apa, nggak usah ribet gitu. Nah kita juga kalau ngelihat orang-orang gitu, misalnya, si ini mah si Alfi mah sedikit posting, dia mah pamer banget gitu. Nggak perlu gitu. Kita doain aja supaya kalaupun dia pamer, jadi nggak pamer gitu. Jadi dia mah memang benar-benar bukan karena ingin pamer, tapi dia ingin menginspirasi kita semua. Ya kan, orang tuh kadang-kadang suka ketika ngelihat orang ini baik banget ya, dia itu bagi-bagi makanan. Saya juga kalau punya duit pengen bagi makanan, kan bagus, bener nggak? Ya kan? Jadi kalau sosmed, kalau berita-berita semua yang kita lihat itu sesuatu yang bagus-bagus terus yang kita kemudian posting, yang akan mendapatkan ide, inspirasi dan lain-lain itu orang-orang banyak tuh akan bisa ikut lagi melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau yang jelek-jelek, ya mereka juga akan ikut yang jelek. Coba aja lihat. Ketika ada orang bikin konten-konten yang yang bahaya, nyetop truk di tengah jalan dan lain-lain di luar negeri kan, tiba-tiba di Indonesia ikut-ikutan. Ketika di Indonesia ikut-ikutan, meninggal tuh dia kegeleng truk. Ini na'udzubillah min dzalik kan? Karena apa? Karena yang dipostingnya sesuatu yang nggak bagus gitu. Nah jadi itulah kenapa saya ingin yuk kita sama-sama posting yang bagus-bagus gitu. Oke. Coba lihat, ada lagi satu lagi. Lanjut. Nih. Pertanyaan selanjutnya.
Ustadz, benar nggak sih kalau kita bisa baca surah Ad-Duha dalam satu helaan nafas, maka segala kesulitan dan kesedihan bisa hilang? Bisa hilang karena dia engap gitu. Wadduha walailida saja mau hilang tuh sedihnya karena dia konsentrasinya jadi ke situ. Gini ya, intinya gini. Bukan masalah satu helaan nafas dan lain-lain, nggak ke situ, tapi intinya adalah bagaimana seseorang itu memahami apa kandungan isi surat tersebut, isi ayat-ayat tersebut yang kemudian menginspirasi orang yang bacanya agar supaya nanti orang yang bacanya itu mendapatkan inspirasi, mendapatkan ketenangan karenanya gitu. Jadi bukan karena satu helaan nafas atau enggak. Bukan itulah ya. Jadi jangan termakan hoax yang kemudian satu helaan nafas bisa begini, bisa begitu. Enggak lah. Jadi secara logika saja kita lihat bahwa yang paling menjadikan kita itu bisa memahami atau misalnya mengimplementasikan Al-Quran itu dengan kita paham bahwa oh ini kandungan suratnya seperti ini. Ini kita belajar bahwa oh kalau kita susah baca Alam Nasroh, oh kalau kita takut sesuatu yang gaib baca Al-Falaq, kalau misalnya ini begini, kan itu kan sebetulnya sesuatu yang membuat kita menjadi yakin gitu, doa-doanya dan lain-lain. Itu sebetulnya. Jadi insya Allah ya teman-teman semua jangan kemudian menjadi orang-orang yang satu helaan nafas bisa dapat mobil sedan gitu. Wah itu kan repot gitu ya, gitu. Janganlah. Ya itu aja ya. Waktunya gimana? Oke. Nah jadi apa yang kita bahas kali ini ya Mas Santo ya. Jadi sama kru semua, sama Sobat Syariat, betapa sebetulnya pemahaman hijrah itu kita harus mengetahui kita ini ingin menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa? Karena memang kita secara fitrah itu diciptakan sebagai makhluk yang terbaik gitu. Karenanya fitrah kita itu menjadi orang yang baik. Jadi ketika orang itu jadi jelek, jadi jahat gitu ya, jelek itu adabnya ya. Adabnya, akhlaknya jelek, jadi jahat, jadi itu karena itulah yang menyebabkan dia itu lepas dari fitrahnya, karena fitrah dia mah sebetulnya baik. Ini semua yang ada di sini sebetulnya orang-orang baik. Ketika dia nggak baik, dia itu telah lepas dari fitrahnya. Pasti ada sesuatu masalah yang membuat dia jadi nggak baik. Karena semua orang itu seharusnya baik semua. Iya, secara akhlak itu semuanya harusnya baik semua. Nah inilah yang harus dipahami ya. Nah kemudian saya juga ingin sharing bahwa untuk teman-teman yang hijrah ya, yang tadinya merasa banyak dosanya, banyak sesuatu yang buruk yang dia lakukan. Di sini ada sesuatu yang bisa menginspirasi. Khiyarukum fil jahiliyah ya. Jadi ketika seseorang itu siapa yang terbaik, khiyarukum fil jahiliyah. Khiyarukum fil Islam idza faqihu. Siapa sebetulnya atau apa yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah? Ya. Kemudian potensi atau menjadi terbaik yang seperti apa yang kalian bisa lakukan ketika kamu di jalan Islam itu. Itulah ketika seseorang iza faqih, ketika seseorang itu faqih, seseorang itu paham. Jadi ketika dia nggak paham, di masa jahiliyahnya ngaco, di masa kemudian dia mau hijrah juga karena nggak paham, jadi bisa jadi hijrahnya nggak benar atau sesat dan lain-lain. Tapi dia harus memahami itu, memahami sebetulnya seseorang itu bisa memberikan manfaat yang baik kepada orang-orang yang banyak, dan dengan cara seperti itu dia harus belajar thalabul ilmi, mencari ilmunya agar supaya dia selalu berada dalam kebaikan. Itu ya. Baik. Itu saja. Alhamdulillah. Kalau seandainya ada yang mau memberikan komentar dan lain-lain, silahkan kirim ke @mnc.muslimtv ya di IG @mnc.muslimtv, dan insya Allah sebarkan program ini ya. Silahkan disebarkan ke saudara-saudara, ke teman-teman dan lain-lain, dan insya Allah kita berdoa semoga mereka yang nonton juga mendapatkan inspirasi dan menjadi orang-orang yang baik atau berhijrah menjadi orang yang lebih baik. Ya, itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.